pertama yaitu pengertian keputusasaan. Keputusasaan adalah keadaan di mana seseorang atau individu tidak mampu memandang kehidupan ke arah yang lebih baik dan cenderung putus asa akan segala kemampuannya, dan kebanyakan ungkapan klien mengarah situasi kehidupan tanpa harapan dan terasa hampa. Kemudian etiologi. Penyebab keputusasaan bisa terjadi yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kehilangan, kegagalan yang terus-menerus, faktor lingkungan, orang terdekat dalam kurung keluarga, status kesehatan dalam kurung penyakit yang diderita dan dapat mengancam jiwa, adanya tekanan hidup, dan kurangnya iman. Kemudian tanda dan gejala. Di tanda dan gejala ini terdapat dua, yaitu mayor dan minor. Yang pertama yaitu tanda dan gejala mayor, dalam kurung harus ada, mengungkapkan atau mengekspresikan sikap apatis yang mendalam, berlebihan, dan berkepanjangan dalam merespon situasi yang dirasakan sebagai hal mustahil, isyarat verbal tentang kesedihan. Yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis yang pertama adanya respons terhadap stimulus melambat, tidak ada energi, tidur bertambah. Kemudian kedua, emosional. Individu yang putus asa seringkali kesulitan mengungkapkan perasaannya tapi dapat merasakan, tidak mampu memperoleh nasib baik, keberuntungan, dan pertolongan Tuhan, tidak memiliki makna atau tujuan dalam hidup, hampa dan letih, perasaan kehilangan dan tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, tidak mampu, dan terperangkap. Kemudian individu memperlihatkan yang pertama yaitu sikap pasif dan kurangnya keterlibatan dalam perawatan, penurunan verbalisasi, penurunan afek, kurangnya ambisi, inisiatif, serta minat, ketidakmampuan mencapai sesuatu, hubungan interpersonal dan yang terganggu, proses pikir yang lambat, kurangnya tanggung jawab terhadap keputusasaan dan kehidupannya sendiri. Kemudian tanda dan gejala minor yang mungkin ada. Yang pertama yaitu fisiologis. Di fisiologis yang pertama adanya anoreksia, BB menurun. Kemudian yang kedua emosional. Individu merasa putus asa terhadap diri sendiri dan orang lain, merasa berada di ujung tanduk, tegang dan muak. Kemudian individu memperlihatkan yang pertama yaitu penurunan motivasi, keluh kesah, kemunduran, sikap pasrah, dan depresi. Masuk ke asuhan keperawatan keputusasaan. Yang pertama adanya pengkajian. Pengkajian meliputi identitas diri pasien, kemudian alasan masuk rumah sakit. Pasien dibawa ke RSJ karena pasien hanya mengurung diri di kamar, sering mengamuk, tidak mau bersosialisasi, dan sering mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian ada faktor predisposisi dan faktor prestipasi. Faktor predisposisi yaitu pasien orang yang tertutup. Faktor prestipasi pasien putus asa dengan tubuhnya yang tak lagi sempurna. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Adanya bekas percobaan bunuh diri pada pergelangan tangan, wajah tampak pucat, penampilan tampak lusuh dan tidak terawat, adanya bekas amputasi pada kaki sebelah kiri. Tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg. Kemudian psikososial. Keluarga pasien mengatakan pasien hanya mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan terlebih keluarga. Saat ditanya oleh perawat, pasien hanya diam dengan tatapan kosong. Lanjut yaitu konsep diri. Konsep diri termasuk gambaran diri, identitas diri, peran diri, ideal diri. Kemudian hubungan sosial. Keluarga pasien mengatakan pasien hanya mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan terlebih keluarga. Lanjut ke spiritual, yaitu ada nilai dan keyakinan, kegiatan ibadah. Status mental, penampilan, tampak lusuh dan tidak terawat. Pembicaraan, ketika ditanya pasien hanya diam dengan tatapan kosong. Kemudian diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu yang pertama adanya risiko bunuh diri, isolasi sosial, defisit perawatan diri. Kemudian intervensi. Untuk diagnosa yang pertama yaitu risiko bunuh diri. Intervensinya identifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, ajarkan cara mengendalikan keinginan untuk melakukan bunuh diri, dorong pasien untuk berpikir positif, dorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu isolasi sosial. Intervensinya, bina hubungan saling percaya dengan pasien, ajak pasien berdiskusi tentang keuntungan dalam berinteraksi dengan orang lain, ajarkan pasien cara berkenalan dengan orang lain. Diagnosa yang terakhir yaitu defisit perawatan diri. Intervensinya ada jelaskan pentingnya kebersihan diri kepada pasien dan keluarga pasien, bantu pasien dalam melakukan pembersihan diri, ajarkan pasien dalam menjaga kebersihan diri. Kemudian masuk ke strategi pelaksanaan. Di sini strategi pelaksanaan yang digunakan yaitu SP1 tentang mendiskusikan kegiatan positif yang telah pernah dilakukan dan menulis ulang kegiatan positif yang sudah didiskusikan. Yang pertama yaitu ada fase orientasi. Di
Di fase orientasi terbagi menjadi 3, yaitu salam terapeutik, yaitu dimana kita harus memperkenalkan diri kita pada pasien agar pasien bisa mempercayai kita untuk berbincang-bincang selanjutnya. Kemudian ada fase evaluasi atau validasi, yaitu kita menanyakan bagaimana perasaan pasien hari ini, apa kegiatannya, dan segala macam. Kemudian ada kontrak. Di kontrak yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada topik, waktu, dan tempat. Kemudian kedua yaitu fase kerja. Di fase kerja ini kita mulai menanyakan apa saja yang dialami pasien, tindakan apa yang sering ia lakukan sehari-hari, dan juga di sini kita akan mengajak pasien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SP yang kita agendakan. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase terminasi. Fase terminasi ini yaitu ada evaluasi klien terhadap tindakan perawatan. Yang pertama, evaluasi subjektif, yaitu kita bisa menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah kita melakukan kegiatan positif itu. Kemudian evaluasi objektif, yaitu kita bisa menyuruh pasien untuk mengulangi apa saja kegiatan yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir kontrak yang akan datang. Di kontrak yang akan datang ini yaitu ada 3 tahap, yaitu tentang membahas tentang topik, waktu, dan tempat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.